Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 1, Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Sebelum Bapak membacakan materi yang ada di buku, mari kita langsung membaca soal-soal pertanyaan yang akan kita kerjakan dan jawabannya juga sudah ada di buku semua. Kita langsung loncat ke pertanyaan. Pertanyaannya ada 5. Mengapa bangsa Yahudi hidup sangat berhasil dan makmur dalam hal perekonomian? Bagaimana? Mari kita cari tahu jawabannya. Halaman 10 dan sampai halaman 12. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Orang-orang Yahudi membuatkan senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Dan perekonomian suku Aus dan suku Khazraj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam mengendalikan perekonomian masyarakat Madinah. Sejak dahulu memang bangsa Yahudi pintar sekali mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Bisnis apa saja dikuasainya termasuk kurma, khamr, dan kain, bahkan sampai diekspor. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dan mereka dapat menumpuk kekayaan yang melimpah. Suku Aus dan Khazraj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Keduanya sudah disatukan kembali oleh Islam, maka mereka mulai menata ekonomi yang sudah sempat dikuasainya. Demikian juga permusuhan di antara mereka sudah terkikis habis oleh persaudaraan dalam Islam. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu? Apakah yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah itu apa? Kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Suku Aus dan Khazraj sudah dipersatukan menjadi golongan Ansor. Setelah menata kehidupan secara normal, Nabi Muhammad SAW juga membuat undang-undang yang mengatur pemerintahan dan negara Madinah yang rakyatnya sendiri atas kaum muslimin dan yang bukan muslimin, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab Madinah yang belum masuk Islam. Dengan demikian, Nabi secara langsung menjadi pemimpin umat keseluruhan, sekaligus sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Undang-undang tersebut dibuat dalam pengakuan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Lanjut lagi. Bagaimana usaha kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam memulihkan perekonomian? Bagaimana caranya? Di masa awal-awal kehidupan ekonomi masih dikuasai oleh bangsa Yahudi, sementara kaum Ansor yang baru saja bangkit masih menata perekonomian mereka. Di saat yang bersamaan, mereka juga menanggung kehidupan kaum Muhajirin. Keadaan perekonomian kaum Ansor yang seperti itu dipahami oleh Nabi SAW yang saat itu memberikan bantuan dan perlindungan bagi kaum Muhajirin. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum Muslim Madinah, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin. Usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian adalah mengusahakan perdagangan yang lebih baik. Kita ketahui dalam sejarah Rasulullah sejak masih muda sudah berpengalaman dalam urusan perdagangan. Ketika bersama dengan pamannya Abu Thalib, beliau ikut berdagang ke Syam dan ketika bekerja sama dengan saudagar wanita yang bernama Khadijah, beliau menjadi pedagang yang sukses. Nah, ini usaha-usahanya. Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum muhajirin yang punya keahlian bertani. Bagi kaum muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang ekonominya kuat. Jadi saling bahu-membahu. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan ahlu as-sufah, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ahlu as-sufah? Tadi Bapak sudah sebutkan tadi. Nomor 5, wahyu apakah yang turun setelah perekonomian bangsa Madinah membaik?
Pembinaan dalam bidang pertahanan. Rasulullah menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam. Piagam Madinah memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban baik kaum muslimin dan non-muslim. Secara singkat, ketetapan-ketetapan dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Ada 12 poin, kalian baca sendiri-sendiri ya. Lalu tadi ada 12 Piagam Madinah. Lalu ada 4 poin yang berisi tentang unsur-unsur negara. Lalu fungsi Piagam Madinah ada 5. Lalu ada cara pertahanan wilayah negara untuk menjaga keamanan ada 4 poin. Nah, tadi berhubungan dengan soal yang terakhir, wahyu apakah yang turun setelah perekonomian bangsa Madinah membaik? Itu jawabannya ada di halaman 11, di bagian bawah ini. Wahyunya apa saja? Syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum, arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Nah, sisanya kalian diharapkan untuk baca masing-masing sendiri ya. Karena materinya banyak dan waktunya sedikit dalam pembelajaran daring sini. Jadi tugasnya ada 5 ini, soalnya tidak usah kalian tulis. Langsung jawab saja supaya mendapatkan nilai. Tolong kerjakan tugasnya ya. Bapak sudah jelaskan tadi. Semoga tidak keliru dalam penjelasan, semoga kalian paham, semoga tidak bingung. Dan itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.